Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. September tahun 2025, seorang model cantik asal Belarusia namanya adalah Vera Krastova itu mendapatkan undangan untuk mengikuti sesi pemotretan di Thailand. Ya, sebagai seorang profesional dia menerima undangan itu dan dia tiba ke Thailand tanggal 20. Tetapi setibanya dia di bandara, dia diberangkatkan lagi ke tempat lain yang ternyata itu adalah Myanmar. Di sana apa yang diterimanya itu bukan sesi pemotretan, tetapi di sana dia dipaksa untuk jadi penipu online. Dia diposisikan sebagai seorang perempuan yang harus mencari korban laki-laki kaya raya yang diajak bermesraan, yang diajak teleponan, menjalin hubungan online dan kemudian bisa diperas uangnya. Dia dipaksa untuk menjadi seperti itu dan dia tidak memiliki pilihan. Uangnya semuanya dirampas, barang-barang pribadinya semuanya diambil, handphonenya juga diamankan, dan kartu identitasnya juga tidak dikembalikan padanya. Dan dia bekerja begitu lamanya untuk setiap hari dengan ancaman kematian. Ini mengerikan, dan karena dia bukan seorang penipu, dia gagal untuk bisa memenuhi target dari bosnya itu. Dan Baraya sudah menduga apa yang terjadi. Ketika dia gagal untuk bisa memenuhi target, tubuhnya dipretelin, organ-organ tubuhnya diambil dan kemudian dijual. Dan dirinya sendiri kemudian jasadnya dikremasi, dibakar. Yang lebih menakutkan daripada itu adalah para mafia itu mengirimkan surat kepada keluarganya di Belarusia yang kurang lebih perkataannya adalah, saya sudah mendapatkan abu jenazah dari putri Anda, tolong kirimkan 8,4 miliar rupiah untuk bisa mendapatkan abu jenazah ini. Sekarang Baraya pikirkan, sekarang Baraya bayangkan, berempatilah kalau seandainya itu terjadi pada Baraya dan atau itu terjadi pada keluarga Baraya. Apa kira-kira yang akan Baraya lakukan? Dan itu bagaimanapun adalah salah satu cerita di antara begitu banyak cerita-cerita dari geng-geng mafia-mafia di Kamboja dan Myanmar. Geng-geng mafia-mafia penipuan. Jadi korbannya tentu saja bukan hanya Vera tadi itu, tetapi ada ratusan ribu orang yang diambil dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, diiming-imingi dengan sejumlah gaji yang tinggi, yang sebagian memang mungkin benar, tetapi bagian terbesar yang tidak diketahui adalah bahwa mereka dipekerjakan sebagai seorang budak. Bekerjanya begitu lama, kemudian ada ancaman kekerasan, pemukulan, dimasukkan ke dalam sel, disetrum. Dan tentu saja rumor yang beredar itu adalah siapapun yang gagal untuk memenuhi target penipuan, maka organ tubuhnya juga akan dijual. Dan kalau Baraya menyadari bahwa di situ tuh ada 8 jenis penipuan. Itu berbentuk pabrik, berbentuk perusahaan. Bahkan orang Cina punya istilah sendiri, orang Eropa punya istilah sendiri, saking masifnya penipuan yang ada di Myanmar. 8 jenis penipuan diantaranya adalah judi online. Kemudian romantic scam seperti yang tadi itu, di mana perempuan-perempuan biasanya itu dipekerjakan untuk menarik sejumlah perhatian dari para pria kaya yang kemudian akan mereka peras. Kemudian ada penipuan kripto dan trading palsu, kemudian ada call center penipuan. Halo, dengan Ibu Anu. Ibu, anaknya ini sekarang kecelakaan, sekarat, ini ada di rumah sakit ini, tolong segera kasih transfer kepada kami sekian. Nah, itu di antara pusatnya itu adalah di Kamboja dan atau di Myanmar. Kemudian ada sextortation. Ya, kita mengetahui bahwa ada perempuan-perempuan yang ngajak memiliki hubungan online, kemudian ngajak foto ya gitu atau video call seks dan lain sebagainya, dan setelah itu direkam, diperas, dipaksa untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk disetorkan kepada mereka. Kemudian ada juga perbudakan manusia, kemudian ada pencucian uang. Di sana sistem pencucian uangnya lengkap sekali Baraya. Bahkan ada yang konon katanya sampai ke Solo gitu di ininya ya. Dan kemudian perdagangan organ manusia. Nah, ada 8 jenis penipuan yang terjadi di sana, dan penipuan-penipuan ini itu menyasar seluruh dunia Baraya, seluruh dunia.
dan menghasilkan income sekitar setengah dari PDB baik itu Myanmar maupun Kamboja. Bayangkan satu negara PDB-nya setengahnya adalah dari hasil penipuan dari berbagai jenis yang disebutkan. Di Indonesia itu yang paling populer itu adalah judi online, tetapi di Cina misalkan itu adalah tentang scam, kemudian di Eropa, kemudian di Afrika dan sebagainya itu juga banyak sekali. Dan dari semua itu luar biasanya adalah negara-negara yang menjadi korban itu langsung melakukan upaya-upaya untuk bisa menghentikan. Cina diantaranya itu sampai melakukan penggerbegan operasi baik sipil maupun militer itu berkali-kali sampai mereka berhasil menangkap 70.000 orang. 40.000 orangnya warga negara Cina yang didatangkan ke sana untuk menjadi pekerja dan budak, sisanya dari negara-negara yang lain. Demikian pun dengan Thailand. Thailand itu berbolak-balik datang ke sana untuk melakukan operasi. Ya sayangnya masalah utamanya adalah masalah demarkasi, masalah peraturan-peraturan dan protokol-protokol tata negara, di mana satu negara tidak boleh ikut campur dan masuk terlalu dalam terhadap wilayah negara lain. Dan karena itulah betapapun Cina sekarang udah maksa banget dan berhasil menangkap sampai 70.000 orang, bisnis scam, penipuan, judi online, kejahatan, dan sebagainya yang ada di Myanmar dan Kamboja itu tidak benar-benar mati. Mereka hanya cukup memindahkan bisnisnya ke tempat yang lebih menyenangkan dan lebih aman. Yang paling miris dari itu semua adalah bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan rakyat yang paling banyak dikorbankan dari penipuan ini, itu nampaknya tidak memberikan semacam upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Yang paling jauh yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu adalah, entah ini pura-pura atau enggak ya, tapi kita berbaik sangka saja ini beneran, yaitu menutup akun judi online. Ini percuma banget mereka ngabisin anggaran segitu gedenya hanya untuk menutup akun-akun yang memang secara sengaja emang untuk ditutup gitu. Kemudian penangkapan pelanggan-pelanggan judi online. Nah, dua itu saja yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia terhadap judi online. Saya tanya kepada Baraya, pernah nggak Baraya menemukan ada orang Indonesia atau pemerintah Indonesia atau perwakilan dari Indonesia yang mencoba secara terus-terusan mengganyang gerakan judi online langsung ke posisinya, langsung ke tempatnya? Kita nggak menemukan itu. Cina melakukan itu, Filipina melakukan itu, Thailand melakukan itu. Indonesia bukan saja tidak melakukan, tetapi cenderung melindungi mafia-mafia judi online yang berpusat di Myanmar dan Kamboja. Dari mana saya mengambil kesimpulan itu? Coba cek Baraya. Ini benar atau tidak ya? Di Sumatera seorang wartawan itu dibunuh beserta keluarganya, rumahnya dibakar karena dia intensif membicarakan tentang judi online. Itu kejadian kan, dan sampai sejauh ini pemerintah Indonesia nggak ngapa-ngapain, ya B aja, ya udah ada kejadian yang seperti itu. Kemudian Baraya ingat nggak, di Indonesia itu ada influencer yang besar banget, seorang idealis, seorang yang baik, seorang yang punya kapasitas. Dulu dia sering banget membongkar masalah judi online di Indonesia, sekarang dia sama sekali tidak berbicara masalah itu. Karena apa? Karena ancamannya gila Baraya, bahkan terhadap orang yang berani mati sekalipun, ancaman dari mafia judi online itu masih lebih mengerikan. Kemudian Baraya bisa cek, di Indonesia itu ada jenderal polisi dan tentara yang konon katanya terlibat menjadi backing dari mafia penipuan di Kamboja, mafia judi online di Kamboja. Bahkan ada jenderal polisi yang menembak ajudannya itu juga dikaitkan dengan masalah judi online. Baraya tahu kan? Kemudian yang lebih parah dan paling mencolok itu adalah ada kejadian, ada seorang pejabat terkemuka di Indonesia namanya adalah Benny Ramdhani, yang dia tahu siapa salah satu bandar besar judi online penipuan yang masih warga negara Indonesia. Dia sebut inisialnya T dan dia sebutkan nama aslinya, nama panjangnya itu kepada Presiden Jokowi pada waktu itu dan sejumlah perwira dan pejabat. Tapi setelah itu apa? Tidak ada tindak lanjut, tidak ada pengakuan. Bahkan Pak Benny Ramdhani langsung mengatakan, yang kemarin itu cuma bohong-bohongan, saya klarifikasi itu cuma bercanda aja dan sebagainya. Dan kemudian muncul jenderal polisi, brigadir jenderal tepatnya, yang justru mengatakan, bukan, itu bukan siapa-siapa dan sebagainya. Tidak ada pengakuan, tidak ada pernyataan, yang ada adalah justru klarifikasi bahwa apa yang pernah dikatakan itu menjadi sebuah kebohongan.
Saya membayangkan adalah pada waktu itu Pak Jokowi adalah seorang presiden, tetapi dia tidak mau mengakui sesuatu yang sangat mencekam dan sangat berat, yaitu mafia. Jadi apakah mafia ini jauh lebih berkuasa daripada presiden? Dan bayangkan seorang mafia yang lebih kuat daripada presiden. Berarti memang ancamannya mengerikan. Dan terus Baraya bisa cek misalkan ya, sampai sejauh ini media-media yang berani memberitakan tentang judul itu cuma Tempo yang menyebut bahwa di sini ini namanya ini, cuman dia doang, sisanya bungkam. Sekarang Baraya pikirkan, ya wajarlah kalau influencer aja sampai bungkam, orang wartawan aja sekarang tidak berbicara, media-media massa tidak berbicara, Presiden Republik Indonesia itu menyangkal dan gak ngerti apa-apa dan seterusnya dan seterusnya. Apakah orang-orang judi online itu begitu kuat? Di Kamboja dan di Myanmar, judi online itu salah satu bisnis ilegal yang tidak terlalu besar. Yang besar itu adalah scam romantik itu dan yang babi-babian itu. Jadi bikin hubungan jangka panjang dan kemudian setelah itu diporotin. Nah, itu yang paling besar. Judi online itu bukan salah satu yang paling besar, tapi betapapun demikian, itu mafianya mampu mengancam seluruh pejabat-pejabat dan perwira-perwira Indonesia. Makanya ini saya bertanya-tanya sekarang, ada seorang presiden di Indonesia yang namanya Prabowo Subianto, latarnya adalah militer, ring-ring terdalamnya juga adalah militer, tapi sampai sekarang dia tidak terlihat berhasil menyelesaikan atau setidaknya mengupayakan memberantas judi online di Indonesia. Benar gak pernyataan saya? Kan kita harus menekankan Baraya bahwa judi online itu merusak ekonomi Indonesia. Membawa duit-duit dari fakir miskin di Indonesia dibawa sampai ratusan triliun bahkan ribuan triliun ke luar negeri. Itu kan memiskinkan kita. Kemudian uang yang diambil itu bukan uang dari orang yang sangat kaya raya, tapi uang dari fakir miskin. Judi online itu kan kebanyakan pemakainya itu adalah orang-orang miskin. Nah, ini negara hadirnya kapan? Pemerintah di mana? Ketika duit Indonesia dicuri, rakyat miskin dibuat lebih miskin lagi, dan ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu bobrok berkali-kali lipat. Dalam satu titik dia dimiskinkan, di titik yang lain dia gagal untuk mendapatkan akses pendidikan, dan di titik yang lain dia si otaknya itu dirusak sampai dia menjadi adiksi terhadap judi online. Dengan kerusakan semasif ini, pemerintah kita kemana? Kan Tempo udah menyebutkan namanya, tempatnya di mana, selidiki di sana, berani nggak? Cuman nggak usah ini, ngomong aja pura-pura ke masyarakat, yuk kita selidiki ke sana, ada nggak upaya untuk itu? Cina sampai menangkap 70.000 orang, Thailand berkali-kali melakukan operasi, Indonesia kapan? Dan Baraya juga harus ingat bahwa ada puluhan ribu orang Indonesia yang ditarik dari sini, dibawa ke sana, dipekerjakan. Dan dipekerjakan sebagai budak. Dipaksa nipu, kemudian diawasi, kerjanya lebih dari 12 jam sehari, kemudian mereka tidak mendapatkan gaji yang layak dan memadai, dan seterusnya. Mereka tidak punya kesempatan untuk pulang. Ada 1-2 orang yang berhasil pulang dan mereka bercerita tentang betapa buruknya industri penipuan di sana. Tetapi setelah itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dan ini saya bukan hanya menantang kepada pemerintah Indonesia secara spesifik, saya juga bertanya misalkan kepada pribadi-pribadi seperti yang tadi itu. Pak Prabowo Subianto kemana? Bapak itu kan dari militer, lingkar terdalam Bapak itu militer semuanya. Bahkan Bapak masih punya aksen, punya suara yang benar-benar militer. Militer kok nggak berani melawan yang seperti itu gimana? Atau kemudian pertanyaan saya yang berikutnya, Pak Jokowi juga kan punya segudang basis pendukung, kemudian jaringan-jaringan, kemudian ini pada kemana gitu? Atau misalkan kita bertanya lah, atau nggak usah ke sana lah, itu pada Pak Ustadz gitu, Ustadz di Indonesia tuh yang sedikit-sedikit ini hukumnya riba, ini hukum ekonomi kayak gini nggak boleh. Ngomongin soal ekonomi, pernah nggak mereka ngomongin soal judol? Saya ngomong kayak gini tuh di bawah ancaman, itu tuh pasti. Saya ngomong kayak gini tuh jihad fisabilillah. Mereka ada nggak yang ngomongin soal ini? Ada nggak di antara mereka yang berani berjihad gitu? Selain ngomongin soal bank ini konvensional, ini riba, bank ini riba, ada nggak di antara mereka tuh yang berani langsung ngomong melawan penipuan-penipuan dan judol itu? Itu kan ekonomi syariah katanya. Di mana ekonomi syariahnya? Mereka kesini nggak pernah hadir.
Atau saya nanya, ini Habib-Habib yang katanya bisa terbang, yang katanya bisa punya emas, yang katanya bisa apa, coba karomah-karomahnya itu hadirkan. Tunjukkan kepada kami biar kami bisa melihat kesaktian mereka semua itu. Berhadapan dengan aktivis-aktivis judol, coba tunjukkan kepada kita semua. Jangan cuman berbisik cerita-cerita kitab masa lalu yang menceritakan leluhurnya bisa begini dan begitu. Nih tunjukkan sekarang juga, bisa nggak? Ya, cuman bacot doang cari duit dari kebohongan orang lain gitu. Nah makanya saya tantang kepada orang-orang yang ada yang itu, kenapa mereka bungkam, kenapa mereka diam? Kan yang dirugikan rakyat Indonesia, yang dihancurkan kedaulatannya juga adalah Republik Indonesia. Pak Prabowo itu ngabisin duit 330 triliun untuk makan bergizi gratis per tahun. Dan itu hanya sepertiga dari duit yang dibawa judol ke Kamboja. Daripada saya makin marah terus, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.